bukan dibikin oleh barang gaib atau jin, ya. Jadi tidak ada keris itu masuk ke dunia gaib, itu tidak ada. Gaib ya gaib. Gaib itu tidak kelihatan dan tidak bisa dilihat oleh mata. Dimana ada orang bisa ngarik keris, rata-rata kerisnya ini ya ditaruh duluan. Di samping ditaruh duluan ada trik khusus permainan sulap. Awas sebelum Din, jatuh Din. Din, Allahu Akbar Din. Ya Allah, si Udin tukang jagung hilang guys di telan bumi guys. Ya Allah, Din, langsung bongkok nggak ada loh guys. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Berjumpa guys bersama saya Joko Arek guys ya. Baik, kesempatan di sore hari ini dan siang hari ini saya akan menggambleh lagi tentang seputar kegaiban dengan tema keris. Bilangnya orang-orang yang di luar sana katanya keris itu ditarik dari alam gaib atau diselimutin jin katanya. Ini kata orang-orang yang di luar sana, mungkin nggak usah saya sebut satu persatu, mungkin Anda sudah tahu siapa dia ya. Oke guys ya, ini saya akan kupas tuntas biar kawan-kawan itu tidak dibohongin lagi atau diperdaya seorang oknum dukun yang mengatasnamakan punya ilmu sakti gitu. Tapi aslinya ya dobel-dobelan semua, bohong-bohongan. Dengan tujuannya semata-mata dia mendapatkan keuntungan dari yang menyuruh ngambil keris itu. Baik, sekarang saya jembrengkan dan saya bukan buka semuanya, tapi ini belum saya praktekkan triknya ya. Yang namanya keris itu guys ya, keris itu dibikin oleh manusia, bukan dibikin oleh barang gaib atau jin ya. Jadi tidak ada keris itu masuk ke dunia gaib, itu tidak ada. Gaib ya gaib. Gaib itu tidak kelihatan dan tidak bisa dilihat oleh mata. Dimana ada orang bisa ngarik keris, rata-rata kerisnya ini ya ditaruh duluan. Di samping ditaruh duluan ada trik khusus permainan sulap. Sulap itu biasanya untuk atraksi atau pertunjukan, tapi sekarang ilmu sulap buat mengataskan ilmu sakti katanya. Terus tujuannya yang tukang narik ini ya, tukang narik keris ini tujuannya juga dapat keuntungan duit lah gitu, dari sang pasien yang menyuruh itu. Contohnya habis ditarik keris, dia punya pendapat harus ada alatnya, contohnya minyak gitu. Ini salah satu minyak yang bisa mewujudkan keris itu dari alam gaib katanya. Akhirnya penyuruh ini beli minyak. Minyaknya harganya berapa bang? Minyaknya harganya 2 juta. Ntar dikasih minyak yang namanya susah untuk dicari, biar si penyuruh itu belinya sama dukun itu juga gitu. Namanya minyak senggol modot atau gondomayit. Padahal nama minyak itu di toko-toko nggak ada gitu. Itu alasan si dukun itu sendiri supaya pasien itu beli minyaknya mas dukun itu sendiri gitu. Jadi si dukun itu tujuannya untuk menipu. Keris itu dibikin manusia zaman dulu itu buat senjata orang Jawa lah guys. Bukan keris itu di alam gaib, bukan. Jangan kait-kaitan keris itu di alam gaib. Alasannya keris ini ditutupin bangsa jin. Alasannya begitu. Coba kau pikir dengan logika. Keris yang di alam jin bertahun-tahun bisa diwujudkan ke dunia nyata. Itu keris dari alam jin, narik katanya. Coba lo tarik pocong dari dunia gaib ke dunia nyata, bisa wujud enggak? Gitu aja kan simple ya. Itu semua trik-trik double, trik penipuan. Dulu itu nenek moyang kita itu kalau jabut keris itu dari sarangnya itu namanya narik. Oke, narik keris dulu, nariknya narik dari sarangnya ini loh, sarangnya tarik keluar gitu, bukan narik dari alam gaib, bukan. Lo kok sekarang dibikin jabut keris itu kan zaman dulu bilangnya narik keris dari sarangnya, tarik seret. Nah ini keris
Pangeran Haryo Penangsang atau bagaimana ya. Nah, kok zaman sekarang keris itu dibikin narik dari alam gaib. Saya percaya orang narik keris ada narik. Tapi prosesnya tidak begitu, langsung jatuh, kelihatan terus tutupin kain, itu enggak. Manusia itu adalah manunggaling rasa, hanya bisa merasakan dan bisa mendeteksi di mana ada keris di bawah tanah atau di mana tempat angker. Kita itu hanya mendeteksi, guys. Bila mana keris itu ada, ya memang ada di situ gitu. Jadi bukan dari alam gaib. Jadi keris itu udah tertanam di situ bertahun-tahun, entah peninggalan zaman dulu atau gimana. Jadi bukan dari alam gaib langsung tarik blek keluar, enggak. Ya kita mendeteksi bahwa di sini ada keris, kita deteksi di mana gitu. Baru kita ambil. Itu yang narik gitu. Bukan narik keris dari alam gaib, bukan. Semua itu dobol-dobolan, penipuan ya. Tapi kalau untuk di YouTube dia cari hiburan nggak masalah ya, cari hiburan. Cari hiburan dapat keuntungan dari YouTube nggak masalah. Yang penting jangan bodoh-bodohin, jangan nipu-nipu kalau keris itu dari alam gaib. Keris itu dibikin manusia. Nenek moyang kita dulu itu bikin keris itu mati-matian gitu. Bahkan keris zaman dulu itu nggak ada panjangnya segini itu nggak ada. Ini rata-rata 2 kil. 2 kil panjangnya ini. Ini orang dulu itu bikin keris puasa dulu supaya keris itu tajam, diapain, dicampurin meteor, batu meteor atau batu yang jatuh dari langit itu, guys. Ces, yang warnanya merah atau hijau itu. Nah, itu kalau dicampurin besi itu ketajamannya luar biasa gitu. Jadi buat nebas besi pun juga putus sih. Bukan karena ada jinnya, bukan. Kok keris kok disaut pautkan dengan jin? Kenakan jinnya ya orang keris itu yang bikin nenek moyang kita. Zaman dulu keris itu dibikin di Pande, ada yang di Pande. Terus kalau ada penonton, ada sampingnya ada temennya, keris itu di Pande. Tapi kalau nggak ada orang, keris itu dipelintir pakai tangan yang punya kesaktian khusus itu. Berarti punya ilmu Bandung Bondowoso atau apa gitu. Dipelintir bisa berbentuk keris. Tapi kalau nggak ada yang lihat. Tapi kalau ada yang lihat dia dipande. Itu orang zaman dulu bikin kerisnya begitu. Bahkan mandenya itu pakai hari-hari khusus tertentu. Tidak ada hari biasa langsung main bakar pande, enggak. Pakai cara khusus gitu. Bahkan tirakatnya luar biasa. Bahkan keris satu kadang bisa nyampe 8 bulan, 6 bulan baru selesai. Karena campuran keris itu macam-macam bajanya itu ya. Besinya itu udah pilihan, makanya kalau buat nebas besi juga putus juga, karena dicampur batu-batu meteor yang jatuh dari langit itu kan. Kalau enggak pakai campurin emas, nah, luar biasa tajamnya gitu. Bukan keris itu dari alam gaib, bukan. Ada yang bilang keris itu di alam gaib ditutupin jin. Ngapain jin nutupin keris? Kurang kerjaan. Itu cuma akal-akalan orang aja menipu Anda. Menipu Anda supaya Anda itu percaya bahwa keris itu keris dari alam. Keris dari alam, makanya orang narik keris itu kerisnya mulus-mulus semua. Bersih-bersih gitu. Nah, yang dari alam gaib katanya. Kalau dari alam gaib coba tarik hantu atau genderuwo dari alam gaib ke dunia nyata. Wujudnya di dunia nyata bisa enggak ya? Karena katanya keris dari alam gaib. Pocong dari alam gaib. Coba tarik pocong dari alam gaib ke dunia nyata. Bisa enggak itu? Itu semua dobol-dobolan, trik-trik supaya yang nyuruh itu ya percaya bahwa itu dari alam gaib. Coba keris yang dari tarikan dari alam gaib samakan sama keris yang dijual di jalanan di daerah Pasar Turi, Surabaya, kalau enggak di Solo, Jawa Tengah, kalau di Jakarta di Jatinegara. Coba samakan, sama enggak? Pasti bentuknya sama. Karena produk keris itu yang dicetak itu di Jogja banyak. Di Jogja itu yang cetakan ada, yang di Pande ada. Emang di situ kerisnya bagus-bagus, tergantung pemesanannya gitu. Di daerah Wonosari,
Gunung Kidul Yogyakarta itu ada tempat pembikinannya. Terus di Sleman Jogja itu juga ada pembikinannya. Saya percaya keris yang ditarik di alam gaib ada. Tapi nariknya nggak begitu. Jadi kalau narik keris yang benar itu dideteksi doang. Deteksi kerisnya ada. Kalau memang dalam ya dicangkul kerisnya itu. Karena keris itu bukan dari alam gaib. Mungkin dia itu tertanam di situ bertahun-tahun di tempat itu. Mungkin dulu peninggalan orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu katanya kalau meninggal kan barangnya dibawain, uangnya dibawain juga gitu. Bukan narik langsung pakai jatuh, nggak ada. Terus alatnya pakai minyak javaron, minyak serimpi, minyak tai kebo, tai kuda gitu, kadang-kadang gitu. Jadi minyak itu yang dijual di toko nggak ada namanya lah pokoknya gitu. Jadi seakan-akan supaya yang nyuruh itu nyari minyak itu nggak ketemu, biar belinya sama si dukun itu sendiri. Ntar kalau beli sama dukun itu sendiri ya, itu botolnya tuh botol minyak gitu. Ntar ditempelin tulisan Arab, terus ada tulisannya juga namanya apa gitu, ibaratnya minyak gondomayit. Itu kan yang pokoknya yang di toko nggak ada lah gitu. Yang di toko nggak ada itu dia bikin sendiri, entah dia minyak goreng dikasih biang warna, terus dikasih jeruk nipis kan baunya agak ini, terus dikasih pewangi bunga-bunga yang bunga setaman itu, kasih minyak goreng sesendok itu ke botol sekian, terus kasih biang warnanya merah. Ini namanya minyak javaron senggol modot. Itu kan permainan semua. Karena apa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah pernah membuktikan kepada seorang yang tukang narik pusaka itu, semuanya yang pernah saya datangin itu ada 37 orang yang tukang narik pusaka. Sebenarnya tujuan saya hanya kepingin membongkar permainannya dia itu apa, tapi saya juga korban duit juga. Korban duit ada yang 500, ada 1 juta, bahkan ada di 2 juta pernah. Sebenarnya saya tahu triknya itu tahu, cuma saya kepingin pembuktian permainannya kayak apa gitu. Oh begini ya, saya tahu gitu. Itu kalau bahwa keris itu nggak bisa ditarik saya tahu, cuma saya kepingin pembuktian biar mata saya sendiri melihat triknya gimana. Ada yang triknya itu ditaruh dulu di saat siang hari, ditaruh di tempatnya gitu. Makanya Anda kalau kepengen narik pusaka, nyuruh spiritual atau spiritual oknum itu ya, Anda jangan tunjukkan dulu tempatnya yang mau ditarik gitu. Coba bisa nggak gitu. Terus sebelum narik Anda harus periksa dulu badannya. Kadang-kadang dia tuh pakai jubah, pakai kain merah atau kain hitam, ntar yang di atasnya itu ada apa tuh bunga-bunga itu sebenarnya keris sudah di bawah kain itu gitu. Udah direncanakan. Karena saya tahu persis, saya pernah melihat mata saya sendiri, cuma saya pengen lihat doang permainannya kayak apa gitu. Saya juga modal duit juga, bayar ini bayar itu gitu. 37 orang guys yang pernah saya datangin itu, yang ada di Facebook, YouTube itu, nggak usah saya sebutkan satu persatu karena dia sudah ngomong kalau itu permainan ya sekarang ini, tapi dulu nggak. Setelah saya pulang saya telepon gitu, saya tahu trik kamu, aku diem aja, dia langsung diblokir itu, WA saya blokir. Terus saya nyuruh si A sana narik keris, terus sampai rumah ntar saya SMS, keris ini kok sama ya ada di Pasar Klewer Solo, ini tadi pas nariknya saya tahu trik kamu gimana permainannya, blokir lagi gitu. Jadi pengalaman saya ini saya sampaikan bahwa kepada teman-teman, biar teman-teman itu tidak tertipu ya tentang penarikan pusaka atau benda apapun. Ada pusaka yang bisa ditarik real tanpa rekayasa, itu mustika guys. Mustika sejenis batu, tapi mustika itu kita tariknya memerlukan waktu kadang-kadang setahun. Orang yang mau narik pusaka itu kadang-kadang 6 bulan baru proses penarikan. Itu ada mustika. Mustika yang asli emang nggak gampang ininya, apa tuh, ngetesnya gampang. Lo palu aja, pakai palu itu yang 5 kilo itu. Kalau yang malu mental berarti itu asli, itu aja gampang.
Tapi kalau di Palu masih pecah itu masakan. Masakan ada kan masakan banyak kan di Solo ini, yang tukang bikin batu-batu kan banyak dimasak itu. Terus di apa itu kayak batu itu bisa meleleh semua. Terus ntar kerisnya tengahnya dikasih keris, terus dilipatin batu. Ada cetakannya khusus daerah di Ngladak sih Solo. Ya. Jadi saya ngomong begini dulu pernah saya pembuktian. Pernah saya menyuruh seorang spiritual abal-abal itu, oknum itu ya. Jadi saya kepingin tahu triknya kayak apa. 37 guys, 37 tukang narik pusaka itu. Semua double. Ya saya emang korban duit banyak, nggak apa-apa sih. Kepingin bukti yang aja. Tapi ntar kalau udah saya sampai rumah gitu saya SMS. Trik kamu tadi saya adang, saya tahu trik kamu gimana caranya gitu. Saya kirimin videonya pas triknya gitu. Besok diblokir gitu. Akhirnya malu sendiri ya. Jadi kawan-kawan jangan sampai kena tipu permainan begitu ya. Yang orang menarik keris itu mendeteksi bahwa di situ itu ada keris, tapi bukan dari alam gaib. Ya kalau sudah dideteksi ketemu ya sudah kita cari di situ gitu. Soalnya yang namanya narik keris itu zaman dulu itu namanya narik. Kalau buka dari sarangnya itu seret itu namanya narik, bukan jabut, itu bukan. Zaman dulu namanya narik. Coba tarik kerisnya, narik ya dari sarangnya ini, narik seret, tarik keluarnya ini keris. Kok sekarang bilangnya narik keris dari alam gaib? Kan udah salah kaprah itu, dari bangsa jin. Karena kang jinnya suruh dia yang beli, yang bikin. Orang keris itu dibikin nenek moyang kita zaman dulu, dibuat senjatanya orang Jawa. Kalau orang Sunda ya senjatanya kujang, kalau orang Jawa ya keris, kalau orang Papua ya panah gitu. Jangan dikait-kaitkan dengan jin atau gaib, semua itu penipuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah otak normal melebihi paranormal. Cini menungso urip sangka ayang-ayange dhewe, yaiku atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Kewibawaan seseorang hidup itu adalah dari perilakunya sendiri. Jika perilakunya sendiri adalah hangkara murka, mongko hayang-hayange yaiku rasane atine telenging gesang inggih menika bakal sangsara wonten neraka. Lan sebaliknya, dikala seseorang perilakunya dan hidupnya ini adalah dalam kesempurnaan batin, yaitu kesempurnaan hidup, yaitu insan kamil, maka hatinya senantiasa dihiasi dengan pesona yang indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.